pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana membuat soal menggunakan Google Form, yaitu untuk pembuatan soal matematika. Nah, di sini saya menggunakan browsernya yaitu Chrome ya, menggunakan browser Chrome. Nah, langkah pertama kalian pilih yang ini ya, aplikasi Google-nya di sini yang bertanda titik-titik di sini. Kemudian kalian klik, lalu pilih Drive. Setelah kita pilih Drive, kemudian kita pilih yang ini baru, lalu kita klik lagi, kemudian kita pilih Google Formulir. Kalian klik. Nah, kita akan memulai untuk menulis soal matematika dengan menggunakan Google Form. Yang pertama kalian perhatikan di sini adalah formulir tanpa judul. Kalian bisa menuliskan judul soal yang akan kalian gunakan. Seperti umpamanya kita mau membuat soal latihan matematika. Soal latihan matematika. Nah, lalu nanti apabila kita ingin soal yang telah kita buat tersimpan dengan nama yang sama, kita klik yang ini ya. Kalian perhatikan formulir tanpa judul di sini, kita klik. Nah, nanti dia akan sama sesuai dengan apa yang kita tulis di sini. Nah, itu langkah yang pertama harus kalian lakukan. Lalu kemudian kalian klik tambah di sini ya, tambah pertanyaan. Umpamanya di sini kita mau menulis nama siswa. Nama siswa. Kemudian ini kalian klik di sini ya, wajib diisi. Kemudian berikutnya tambah pertanyaan lagi, umpamanya kelas. Nah, kelas di sini berbagai macam ya. Ini untuk kelas kalian bisa menggunakan short answer. Nah, dari sini nanti kalian ya pilih, bisa menggunakan pilihan ganda, jawaban singkat dan lain sebagainya, atau kotak centang ya. Apabila kalian mau mengisi dengan pilihan ganda, silakan ya. Umpamanya di sini kita tulis kelas 4. Lalu bawahnya kelas 5. Kemudian kelas 6. Ya. Kelas 6. Nah, kemudian di sini klik lagi wajib diisi. Nah, itu langkah yang pertama ya, untuk pembuatan identitas terlebih dahulu. Kemudian untuk membuat soal matematika, kita akan melakukan sebuah instalasi bantuan ya, aplikasi bantuan untuk menulis soal matematika di Google Form. Oke, sekarang kita buka browser Google Form di lembar kerja yang baru. Kita akan menggunakan Equasio ya. Kita tulis saja Equasio seperti ini, lalu kita enter, kita cari, kita pilih yang ini ya, Equasio Math Digital. Oke, kita klik. Lalu nanti akan keluar tampilan seperti ini. Di sini ada tambahkan ke Chrome ya, atau kalau dalam bahasa Inggris ada juga yang masih menggunakan bahasa Inggris, yaitu add to Chrome. Oke, kita klik ya. Dia masih memeriksa ya. Masih melakukan instalasi. Oke, instalasi sudah selesai.
Nah, di sini tapi masih ada sekarang telah terinstall selesai. Di sini nanti tampilannya akan berubah ya, bacaannya akan berubah menjadi hapus dari Chrome. Nanti apabila kita akan melakukan penghapusan kembali. Nah, itu kita hapus. Lalu sekarang langkah berikutnya adalah kita keluar ya. Kita akan merestart ya, agar nanti keluar ya apa yang kita install dengan menggunakan Equasia di sini akan terinstall dan akan ada di Google Form kita. Oke, sekarang kita buka kembali soal Google Form yang tadi kita buat ya. Kita kembali ke drive kita. Nah, biasanya nanti kita akan langsung masuk ya ke Google Drive dengan tampilan soal yang terbaru yang kita buat. Kita klik ya di sini. Oke, sekarang perhatikan apabila nanti kita sudah menginstal ya, maka akan tampil warna-warna biru seperti ini untuk menulis soal matematika. Akan tampil. Oke, ya, jadi akan tampil tampilan ya, berwarna biru ini untuk kita menulis soal matematika. Lalu berikutnya kita akan memulai membuat soal ya. Oke, kita tambahkan bagian ya. Tambahkan bagian, lalu kita tulis di sini di bagian judul soal matematika ulangan harian. Soal ulangan harian matematika. Lalu di bagian deskripsi kita tulis, pilihlah A, B, C, atau D untuk jawaban yang benar. Lalu kemudian tambahkan pertanyaan ya, tambahkan pertanyaan, kita klik. Nah, nanti kita mulai membuatnya nomor 1. Nah, kita klik yang bagian biru atau lambang biru ini. Ya, nah nanti pada pojok kiri bawah akan keluar tampilan seperti ini. Ya, nanti kita pilih yang Equation Editor. Equation Editor, lalu kita pilih yang More ya, lambang bertitik 3 ini ya. Titik 3 di sini kita pilih ya. Kita klik. Nah, nanti ada tampilan-tampilan seperti ini. Ada general, kemudian simbol, ya, layout, ya, formulas dan lain sebagainya. Nah, kita pilih yang ini ya. Kita pilih sesuai dengan kebutuhan nantinya. Apabila kita mau membuat soal tentang pecahan ya, kita pilih yang ini, fraction ya. Kemudian contohnya kita 1/4 ya. Kemudian ditambah, pilih lagi, umpamanya 1/2 sama dengan titik. Oke. Nah, nanti untuk memasukkannya kita klik insert map ya, insert map. Kita diamkan saja. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Oke, untuk nomor 1. Lalu sekarang di optionnya ya, di optionnya atau pilihannya ya. Di optionnya kalian perhatikan, nanti kita pilih yang lambang biru tadi ya.
sini umpamanya tadi ini kita bisa rubah ya, yang ini umpamanya kita mau tulis umpamanya 3/4 ya, lalu kita klik insert map. Ini untuk option yang A, lalu kita tambahkan untuk option B ya. Di option B ya, kita tambahkan lagi di option A ya. A ya. Saya ulangi lagi, umpamanya option A tadi ya. 3/4 kemudian sekarang option B umpamanya 3/6, insert map lagi, kemudian yang C kita edit saja 2/5, kita insert map lagi, kemudian yang D pokoknya 2/8 ya, insert map lagi. Nah, ini untuk soal tentang pecahan ya, tentang pecahan. Lalu kita aktifkan di sini wajib isi. Sekarang kita buat soal yang kedua, yaitu tentang bilangan akar ya. Kita tambahkan pertanyaan, kemudian kita tulis pertanyaannya ya, nomor 2 di sini pokoknya hasil dari ya, kita bisa tulis di sini, kemudian lambang biru kita klik ya, kemudian di sini kita pilih more, kemudian simbol ya, kita pilih yang ini roots ya, roots, kemudian umpamanya di sini 625. Nah, ini yang n-nya nih kita hapus saja karena di sini akar pangkat 2, apabila nanti akar pangkat 3, n tersebut kita tinggal menggantinya. Kemudian sama dengan. Oke, setelah itu insert map. Nah, hasilnya seperti itu ya. Nanti kita tampilkan di sini ya. Nah, pratinjau ya, pratinjau soal kita yang akan kita berikan kepada siswa. Ya. Nah, nama di sini privat kelas 4. Berikutnya, nah nanti hasilnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian untuk yang soal ini tadi karena belum selesai ya, nanti tinggal kita tambahkan saja, ini hanya untuk pratinjau. Oke. Nah, kita kembali ke soal tadi. Ya, kita tulis umpamanya di sini jawabannya 5 ya, A
5, kemudian B pokoknya 15, yang C 25, yang D 35. Lalu di sini klik lagi wajib isi. Nah, itu untuk pembuatan soal matematika. Ya, dengan menggunakan bilangan pecahan dan akar pangkat ya, atau bilangan akar. Nah, nanti untuk bagaimana caranya membuat soal-soal lain akan saya jelaskan di video saya yang berikutnya. Lalu apabila kita sudah selesai, kita tinggal pilih di sini ya, setelan. Kemudian apabila kumpulkan email ya, apabila kita ingin mengumpulkan email kepada setiap siswa kita centang saja. Kemudian batasi satu tanggapan, jadi hanya sekali siswa tersebut ya, dengan akun yang dia gunakan hanya sekali dia dapat mengerjakan soal ini. Kemudian presentasi ya, tampilkan status progres atau acak urutan. Nah, ini kalau status progres berarti secara berurut ya, kalau acak berarti pertanyaan itu akan teracak. Kemudian kita pilih saja tampilan status progres. Kemudian quiz, di sini kata centang, jadikan ini sebagai quiz. Lalu di sini umpamanya ingin menampilkan nilai ya, kita centang di sini, tapi kalau tidak kita hilangkan saja. Nah, kemudian kita simpan. Ya, kemudian ini nanti kirim ya. Kirim, nanti kita akan mengirim ya link kepada siswa kita. Nah, sini kita pilih yang ini. Ya. Pilih, kemudian pendek URL-nya ya. Jadi linknya nanti kita perpendek, centang yang ini, kemudian salin. Setelah salin, nanti kita baru nanti mengirim link tadi melalui berbagai macam media ya, via umpamanya kita mau mengirim melalui WA, kita tinggal buka WA kita lalu kita pastekan. Nah, itulah bagaimana cara membuat soal matematika sederhana. Namun apabila kita akan mengirim, kita harus membuat jawaban dari pertanyaan atau soal-soal yang kita buat ya. Seharusnya tadi kita membuat jawaban terlebih dahulu ya. Namun di sini saya hanya mengajarkan bagaimana membuat soal matematika dan cara mengirimnya. Apabila kita akan membuat jawaban ya sebagai kuis, kita akan pilih ya. Nah, di sini jawaban kita. Oke, seandainya tadi kita buat ini, kita klik saja nomor 1. Nah, di sini pada bagian kunci jawaban ya, pada bagian kunci jawaban ya, kita pilih ya, atau kita centang jawaban daripada soal tersebut. Umpamanya nomor 1 3/4 ya. Ini jawaban yang benarnya. Nah, kemudian skornya berapa? Umpamanya kita membuat skornya 5. Ya. Kemudian untuk nomor 2 juga ya. Kita kunci jawabannya, kita klik. Kemudian skornya 5 ya, di sini skornya 5, kemudian klik jawaban benarnya, yaitu di sini 25. Nah, baru nanti kita kirim ya, kita kirim, kemudian kita buat linknya, kemudian perpendek linknya, kemudian salin. Nah, hasil salinannya ini tadi kita kirimkan melalui boleh melalui WA dan lain sebagainya. Itulah, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.